pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam podcast Presisi. Mengawali jabatannya sebagai Kapolres Sukabumi pada awal tahun 2023, AKBP Maruli Pardede menggagas program AADD, yaitu Agamis, Aman, Berdedikasi, dan Damai. Program AADD ini masuk dalam salah satu program penjabaran Polri Presisi Kapolri, yaitu mewujudkan pemantapan kinerja, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kinerja penegakan hukum, serta memaksimalkan kualitas pelayanan publik Polri, hingga Polri mampu mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi sekaligus memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sukabumi. Podcast Presisi kali ini akan berbincang bersama dengan AKBP Maruli Pardede, Kapolres Sukabumi, Polda Jawa Barat, yang akan membahas secara mendalam mengenai pemantapan komunikasi publik dan pelayanan masyarakat serta jaminan keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sukabumi. Halo Pak Maruli, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mbak Ratu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya sebelum bertanya lebih lanjut, saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Pak Maruli terkait dengan Studio Polri TV ini Pak, dan perannya sebagai penyalur atau menginformasikan pada masyarakat program-program Polri. Baik, terus terang saya masuk ke gedung ini pertama kali ya. Dan kesan pertama pada saat keluar dari lift, masuk ke lantai 4 TV Polri ini, jadi rasanya seperti nggak di kantor polisi. Kita seperti nggak di lokasi yang biasa kita ketemu dengan anggota ya. Di sini rupanya benar-benar disulap menjadi suatu kantor yang jauh lah dari kesan-kesan apa ya, penuh dengan protokoler dan segala macam. Yeah. Saya salut yang pertama dengan Studio Polri TV Radio ini. Yang kedua, kalau saya lihat juga walaupun tidak harus menunjukkan apa ya identitas dengan seragam ya, tapi dari pekerja-pekerjanya atau pegawai yang ada di sini kelihatan profesional semua, menggunakan laptop masing-masing. Jadi mengerjakan pekerjaan masing-masing ya. Dan harapan saya dengan adanya Polri TV ini bisa mengimbangi bagaimana sudut pandang tentang Polri yang selama ini hanya terlihat dari luar. Tapi ini bisa ditampilkan dari sisi dalamnya. Ya. Baik Pak Maruli, terima kasih atas tanggapannya. Terkait dengan program AADD yang Anda cetuskan, ini sebetulnya dari mana awal mula tercetus ide menggagas program AADD ini Pak? Ya, jadi kalau boleh saya gambarkan ya bagaimana sejarahnya. Saya itu mendapatkan amanah sebagai Kapolres Sukabumi dilantik pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Bisa dilihat dari nama saya ini aslinya Sumatera. Tapi berdinas di tempat yang bisa dibilang adalah tempat yang sangat kental dengan adat istiadat budaya Sunda ya. Tentu sebagai perantauan Sumatera datang ke daerah Sunda dengan image-nya adalah negeri atau daerah yang sangat santri ya, sangat kusuk dalam kuah Islamiyahnya. Saya harus mencoba bagaimana menempatkan posisi yang tepat. Setelah masuk, yang dilakukan pertama kali oleh kami adalah yang pertama bersilaturahmi. Baik itu kepada pejabat Forkopimda, kemudian tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Selain memperkenalkan diri dan juga mencoba menyerap aspirasi dari mereka semua. Apa sih harapannya beliau-beliau semua yang kami temui itu terhadap Polres Sukabumi. Kemudian dari roadshow-nya lah istilahnya ya, roadshow kami di awal-awal pertama itu kami bisa menampung beberapa aspirasi yang bisa dikatakan paling banyak disampaikan. Yang disampaikan dengan dasar bahwa Kabupaten Sukabumi adalah wilayah terluas se-Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2,6 juta, tapi tersebar di area yang sangat luas, yaitu di 47 kecamatan. Namun hanya tercover oleh 29 polsek, 925 personil. Dengan kondisi seperti itu,
dan juga beberapa keluhan mengenai sulitnya menerima akses atau mendapatkan akses pelayanan kepolisian, kami mencoba merumuskan apa sih program yang paling efektif untuk mengakomodir itu. Tentunya dengan berpedoman kepada program prioritas Kapolri tentang bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan juga kualitasnya. Sehingga kami mencoba membuat formula dengan tentunya mendukung atau bersinergi dengan kearifan lokal dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Yang pertama dari program AADD yang kami sampaikan di sini adalah A-nya itu adalah agamis. Tentunya dengan melihat kearifan lokal dan juga misi dari Kabupaten Sukabumi, yang pertama adalah religius, kami angkat agamis. Agamis di sini adalah pendekatan yang menurut kami paling efektif untuk bisa membaurkan personil Polres Sukabumi kepada masyarakat. Sehingga dari program agamis ini kami turunkan atau breakdown dengan program yang paling mudah adalah program Safari Subuh Keliling. Safari Subuh Keliling ini kami tugaskan kepada seluruh personil, khususnya para Babin Katipmas, di 325 desa yang ada tersebar di Kabupaten Sukabumi untuk wajib melaksanakan sholat subuh bagi yang beragama Muslim. Untuk yang Babin Katipas yang beragama non-Muslim menyesuaikan dengan kegiatan ibadahnya masing-masing. Namun yang menarik dari sholat subuh berjamaah setiap subuh ini adalah mereka setelah sholat subuh dengan jamaah yang ada di situ melaksanakan curhat kepada masyarakat. Jadi sebenarnya intinya adalah sholat subuh ini mencoba masuk ke dalam suatu komunitas, kemudian menyerap apa-apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat pada saat itu. Alhamdulillah, dengan program sholat subuh berjamaah dan curhat, banyak sekali tampungan-tampungan yang kita dapatkan terhadap curhat yang selama ini disampaikan oleh masyarakat, yang mungkin selama ini tidak diterima oleh kita. Karena kita sama-sama tahu orang yang datang ke kantor polisi bagi masyarakat awam itu suatu hal yang mungkin menakutkan gitu ya. Menakutkan. Dari situ kita dengan program sholat subuh berjamaah ini cukup efektif mendapatkan masukan-masukan. Yang kedua, dalam program AADD ini adalah sebenarnya intinya kami ingin membalikkan, tidak perlu masyarakat yang datang ke kantor polisi, tapi polisi yang menghampiri masyarakat, menjemput bola begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Nah, tujuan dari program AADD ini adalah selain memangkas birokrasi yang ada, kemudian mengeliminir dari jarak yang selama ini terpantau sebagai wilayah yang kabupaten luas, namun personilnya kurang, sehingga masyarakat tidak usah jauh-jauh nanti ke kantor polisi untuk mendapatkan pelayanan kepolisian atau mau melapor, tapi cukup terselesaikan dengan curhat yang dilakukan setiap subuh oleh para polisi di wilayah masing-masing. Nah, itu intinya program AADD yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan sampai saat ini dan yang akan datang benar-benar bisa menyerap aspirasi dari semua masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kepolisian. Baik, Pak Maruli, lalu bagaimana proses implementasi program AADD ini langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, Pak? Baik, seperti yang tadi kami sampaikan, kalau kami melihat dengan data bahwasanya dari pelaksanaan curhat subuh atau Jumat curhat ya kita bilang ya, semakin banyak informasi-informasi terkait dengan diduga tindak pidana. Sehingga selama kurun waktu 10 bulan kami diberikan amanah di Kabupaten Sukabumi, terjadi peningkatan pengungkapan perkara pidana. Baik itu dalam hal penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, kemudian penertiban terhadap knalpot yang mengganggu ya, termasuk juga tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Nah, ini yang menjadikan indikator kami bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat yang selama ini mungkin belum terakomodir bisa segera terakomodir. Harapannya para pelaku-pelaku yang selama ini mungkin merasa bahwa tidak pernah ditindak, sehingga menjadikan efek jera ya, atau deterrent efek kepada yang lain supaya
tidak terulang lagi dan menjadikan Kabupaten Sukabumi menjadi lebih aman. Baik. Dari program AADD yang Anda cetuskan ini, kemudian Anda mendapatkan penghargaan Kak Seto Award dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI sebagai Kapolres Inspiratif penggagas program Polisi AADD. Fokus pada perlindungan dan edukasi anak. Mungkin bisa diceritakan terkait hal ini, Pak? Baik. Jadi sebenarnya penghargaan yang disampaikan Kak Seto ini adalah bukan kepada kami ya. Lebih layak kepada para anggota Polres Sukabumi yang memang benar-benar melaksanakan pelayanan tersebut. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, banyak curhatan yang menyampaikan bahwa korban, anak sebagai korban dalam tindak pidana. Bergerak dari banyaknya korban anak yang terjerat dalam pidana sebagai korban, kami berusaha membuat formula ya, tentunya di sini formula yang ingin merubah mindset agar anak tidak kembali menjadi korban dan tidak terus menjadi korban, sehingga kita teruskan dengan program-program yang lebih pendekatan kepada anak selain daripada para Babin Kantipmas mencoba pendekatan kepada keluarga terkait dengan bagaimana menjaga dan merawat anak masing-masing, kemudian lalu lintas dan juga Satreskrim maupun narkoba memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dan pesantren, yaitu Police Goes to School ya. Bagaimana para Satreskrim mungkin menyampaikan larangan-larangan atau bahaya-bahaya untuk melaksanakan bullying kepada anak-anak dan lain segala macamnya. Saat narkoba memberikan edukasi tentang bahaya-bahaya narkoba dan lain segala macam. Mungkin ini yang menjadi sorotan dari Kak Seto dan melihat bahwa terjadi penurunan terhadap anak sebagai korban yang menjadikan beliau memberikan reward kepada anggota personil Polres Sukabumi. Lalu bagaimana sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan, dan juga TNI tentunya dalam upaya edukasi dan perlindungan anak ini, Pak? Ya. Jadi seperti yang saya buka awal tadi, bahwa kita coba menselaraskan dengan program pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan ternyata memang pada saat ini juga program stunting menjadi prioritas pemerintah ya. Iya, betul. Sehingga dari beberapa rapat yang dilakukan antara Forkopimda, baik itu Bupati Kabupaten Sukabumi, kemudian Dandim 06, 22 Kabupaten Sukabumi, dan saya Polres Sukabumi, memang kita sama-sama membuat program yang selaras ya, tapi tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang intinya adalah bagaimana caranya yang pertama mengurangi stunting yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, yang kedua menghindari anak sebagai korban tindak pidana, yang ketiga bagaimana pendidikan yang ada di Kabupaten Sukabumi ini benar-benar memang bisa mensupport dan menciptakan generasi muda Kabupaten Sukabumi menjadi generasi yang siap untuk berkompetensi ke depan. Baik, itu artinya akan ada program ke depannya yang lebih menyentuh aspek perlindungan anak dan edukasi anak, Pak? Iya, betul. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita sudah ada yang namanya Police Goes to School ya. Kemudian dari Kabupaten Sukabumi juga kita sinergikan dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan materi di sekolah-sekolah. Kemudian dari Kodim juga selain kita memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan lain segala macamnya, Kodim juga menurunkan babinsanya atau pematerinya memberikan wawasan kebangsaan. Karena memang hal-hal tersebut memang masih perlu diberikan untuk menanamkan budi pekerti baik bagi generasi kita. Baik. Terkait dengan Kak Seto Award, apa pesan yang disampaikan oleh Kak Seto pada saat menerima penghargaan Kak Seto Award ini, Pak? Baik, yang saya ingat pesan dari Kak Seto kepada kami pada waktu itu, saya sebut kami ya karena kepada Bupati ya, Bupati, kemudian Dandim dan juga kami di depan personil Polres Sukabumi dan Kodim ya, bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh kita yang pertama harus berkesinambungan, yang kedua harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang ketiga, agar upaya ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi, tapi bisa ditularkan ke tempat-tempat lain.
Sehingga harapan beliau, anak-anak sebagai generasi penerus yang akan datang memang benar-benar bisa terjaga, terjamin untuk siap melaksanakan kelanjutan hidupnya, memimpin bangsa yang kita cintai yang akan datang. Baik, Polres Sukabumi banyak menorehkan prestasi gemilang di bawah kepemimpinan Anda. Strategi apa yang Anda lakukan untuk meraih berbagai prestasi ini? Namun jangan dijawab dulu Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, podcast Presisi akan segera kembali.